kecuali DKI Jakarta yang pelan-pelan kita mohon menjadi contoh dari negeri kecil untuk masa depan Indonesia. Karena terpilihnya beliau juga tidak dengan mekanisme pasar politik seperti yang lain-lain. Tapi itu engkau jalan calon pro Anies anti Ahok. Anti enggak. Kita ini sedang menata diri kita supaya kita jangan sampai tidak tahu diri. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kala Anies bareng Cak Nun di Kenduri Cinta. Malam itu, di pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) di Bilangan Cikini Raya nomor 37, Menteng, Jakarta Pusat, ada gelaran rutin bulanan Kenduri Cinta, tepatnya pada 9 Agustus 2019 yang telah memasuki usia ke-19. Di situ hadir orang nomor 1 di DKI Jakarta, Gubernur Anies Rashid Baswedan. Ia bersama dengan MH Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun, membaur bersama para jamaah Maiyahan. Di hadapan para jamaah Maiyahan, Anies berbagi cerita awal mula mengenal Cak Nun dan bagaimana Cak Nun memanggil namanya. "Cak Nun kalau manggil saya dari dulu ya Anies," ujar Anies di kanal YouTube @Kiyotosudro bertajuk Anies Baswedan Bicara Cinta di Kenduri Cinta, dikutip dari KBA, Jumat 15 Juli 2022. Anies sendiri menyapa akrab MH Ainun Najib atau Cak Nun dengan memanggilnya Mbah Nun. Pasalnya jelas Anies, MH adalah teman dari kakeknya Anies, yaitu AR Baswedan. "Betul Mbah Nun buat saya, karena temannya Simbah, jadi Mbah Nun betul-betul teman Simbah," begitu tuturnya. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menambahkan dirinya tidak satu generasi dengan Cak Nun saat sama-sama di Yogyakarta. "Generasinya agak lain, kami dulu-dulu sama di Jogja, zaman dulu waktu saya masih belajar di Jogja, sahabat panjang." Anies lantas berseloroh, "Jadi rasanya aneh kalau Cak Nun memanggil dirinya Mas, apalagi Pak. Dipanggil Mas atau Pak bukan naik, malah turun pangkat saya. Dipanggil Nis berarti masih dianggap selayaknya Anies yang dulu," selorohnya. Suami dari Ferry Farhati Ganis itu juga mengungkap bahwa dirinya baru bertugas di Jakarta sebagai gubernur 1,5 tahun berjalan. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Cak Nun yang sudah 19 tahun turut merawat persatuan di Jakarta melalui kegiatan Kenduri Cinta. Ia menjadi salah satu simpul persatuan karena di sini siapa saja, kapan saja bisa datang dan pergi lintas, semuanya setara, kata mantan Menteri Pendidikan era Jokowi Yusuf kala ini. "Rumahnya boleh besar, boleh kecil, tapi di acara ini duduknya setara. Tidak ada bedanya, depan belakang tentu tidak ditentukan oleh pangkat jabatan, tapi ditentukan dulu-duluan siapa yang datang," sambungnya disambut gerjamaah Maiyahan. Jadi, Kenduri Cinta telah 19 tahun menjaga persatuan, dan ini lanjut Anies salah satu yang harus saling dijaga sama-sama. Anies juga menuturkan di Republik Indonesia ini ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Apa kata paling penting dari tiga ini? Dijelaskan Anies yang paling mendasar adalah kata yang di tengah, yaitu tunggal, yang artinya satu. Simpul persatuan. Bagi Anies, Kenduri Cinta menjadi simpul persatuan. Kalau Bhinneka itu bawaan lahir atau latar belakang kita, tetapi bersatu itu hasil perjuangan dan ikhtiar bersama, kata ayah 4 anak ini disambut gemuruh tepuk tangan. Lebih lanjut dikatakan Anies, bersatu itu hasil perjuangan atau ikhtiar, memilih bersatu atau memilih tidak bersatu. Tetapi kalau beragam itu latar belakang kita, jadi yang diperjuangkan adalah bersatunya. Dan selama 19 tahun, sebulan sekali di sini menjadi perawat persatuan di Jakarta. Sambut Anies yang lagi-lagi disambut gemuruh tepuk tangan. Anies juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan Kenduri Cinta. Di malam itu juga Anies menjelaskan tim sedang melakukan renovasi, ada proses dan waktunya. "Kita berharap betul tim nantinya sudah kembali selesai semua ini, maka betul-betul bisa menjadi ekosistem tumbuhnya seniman dan budayawan Indonesia di gelanggang ini," ujar Anies. Kepada Cak Nun dan jamaah Maiyahan, Anies juga menceritakan perjalanan sepanjang menunaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan menemukan banyak sekali solusi-solusi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Selalu saja ada yang membukakan pintu-pintu solusi yang tidak terduga.
Ini semua saya yakin insya Allah dengan cara-cara kalau kita jalani ini, selalu inginnya mohon doakan biar bisa ikhlas. Jalani ini dengan ikhlas, mudah-mudahan bisa ikut bersama-sama membawa Jakarta jadi tempat yang adil bagi semuanya. Sambung Anies. Menurut Anies, kalau sudah adil nantinya turunannya lebih gampang. Tapi sejahtera dulu belum adil, turunannya masalah nanti. Mudah-mudahan bisa membawa Jakarta jadi tempat yang adil bagi semua. Harap Anies. Mendengar perkataan Anies, Cak Nun pun serta-merta menimpali dan menambahkan apa yang tidak mungkin disampaikan Anies, bahwa berlaku adil itu termasuk juga untuk yang memusuhinya. Tetap diberi sikap adil, tidak berarti kalau sebelumnya orang menyakiti terus ditindas. Jadi adil maksud Anies itu demikian, lanjut Cak Nun, betul-betul objektif, siapapun pada posisi tertentu punya hak tertentu, semuanya mendapatkan perlakuan adil. Tidak tergantung kamu musuhi atau tidak, sayang atau tidak, itu yang beliau maksudkan. Saya menyaksikan. Imbu Cak Nun seraya menegaskan dirinya memahami karena sebagai teman mbahnya Anies. Saya teman mbahnya beliau. Anda harus belajar cari di internet AR Baswedan. Anda tidak kenal masa-masa perjuangan yang sangat susah di Indonesia sejak kelahirannya sampai awal 60-an. Gayung bersambut, Anies selalu menjelaskan prinsip bagaimana berlaku adil yang tepat. Janganlah ketidaksukaanmu sehingga berbuat tidak adil. Kalau di Jakarta bisa tegakkan prinsip itu, insya Allah bisa menular ke seluruh Indonesia. Ujarnya seraya menegaskan kembali menegakkan keadilan adalah prinsip. Sekadar informasi, pada Sabtu malam 18 Juni yang lalu, diselenggarakan Kenduri Cinta di halaman FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan. Kenduri Cinta tersebut merupakan edisi spesial karena telah memasuki usia 22 tahun, hadir di Jakarta memberi warna tersendiri di tengah dinamika pergulatan kehidupan sosial masyarakat ibu kota. Kenduri Cinta memang belum bisa terselenggara di lokasi yang tetap seperti dulu di Taman Ismail Marzuki. Seperti dilansir dari redaksi caknun.com, terakhir kali Maiyahan Kenduri Cinta diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki pada Maret 2020. Kemudian beberapa kali harus berpindah lokasi dengan beberapa adaptasi. Di awal tahun 2022, Kenduri Cinta terselenggara di lapangan Pusdiklat Kemenaker RI, lalu di kandang Jurang Doang, dan pada bulan Juni di halaman FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya di Taman Ismail Marzuki ada proses revitalisasi sehingga lokasi tersebut belum cukup kondusif untuk diselenggarakan Maiyahan seperti sebelumnya.